warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Ibu Cici dan selamat pagi buat teman-teman semua. Saya Elsa Syahputri dan teman saya Dwi Ana Putri dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Mikro. Untuk materi pertama, saya sendiri yang akan membacakan. Konsep prinsip dasar ekonomi merupakan patokan perilaku pelaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mengambil sebuah keputusan. Pengertian ekonomi mikro adalah suatu kajian ilmu ekonomi yang khusus untuk mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan dan menentukan harga-harga pasar dan kuantitas dari input barang serta jasa yang akan diperjualbelikan. Ekonomi mikro juga sering disebut dengan istilah mikroekonomi yang secara langsung berpengaruh pada pengambilan keputusan soal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Adapun definisi ekonomi mikro adalah memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yakni menganalisis pasar dan bagaimana mekanisme dalam membentuk harga yang relatif pada produk atau jasa. Pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Menurut David Amos adalah suatu langkah analisis sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok. Menurut Adam Smith, suatu pertimbangan yang rasional dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Yang ketiga, menurut N.G. Menke adalah suatu kajian ilmu yang membahas peran individu pelaku ekonomi dan persoalan rumah tangga dan perusahaan untuk membentuk keputusan. Yang kelima, menurut Sadono Sukirno adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan. Aspek dalam menganalisis ekonomi mikro antara lain. Yang pertama, analisis biaya dan manfaat. Yang kedua, teori permintaan dan penawaran. Yang ketiga, model-model pasar. Yang keempat, teori produksi. Yang kelima, teori harga. Aspek analisis di atas dapat berperan untuk membantu menganalisis kegagalan pasar dan menggambarkan secara teoritis kondisi dalam pasar dan persaingan yang sempurna. Ada dua tujuan ekonomi mikro. Yang pertama, dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentukan harga relatif pada produksi, baik berupa barang maupun jasa dan aplikasinya, dari sumber yang terbatas di antara banyaknya penggunaan alternatif. Yang kedua, dapat melakukan analisis kegagalan pasar, yakni saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien dan menjelaskan berbagai situasi teoritis dan strategis yang dibutuhkan pasar dengan bentuk persaingan yang sempurna. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dwi. Contoh ekonomi mikro. Satu permintaan adalah salah satu bentuk contoh ekonomi mikro yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diminati dan kemampuan untuk membeli bagi konsumen pada tingkat harga dan waktu. 2. Penawaran. Pelaku yang melakukan penawaran adalah produsen, di mana semakin tinggi harga, maka semakin naik pula jumlah penawarannya. 3. Perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen pada produsen juga menjadi contoh dalam ekonomi mikro yang menunjukkan aktivitas dan proses yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam memilih dan mencari. 4. Harga. Fungsi harga dalam teori ekonomi mikro adalah alat ukur yang menunjukkan nilai suatu barang atau jasa. 5. Biaya dalam. Biaya dalam adalah pengorbanan yang digunakan perusahaan atau individu untuk memperoleh lebih banyak manfaat dari berbagai aktivitas yang mereka lakukan. 6. Pasar. Pasar adalah tempat terjadinya aktivitas jual beli, yakni mempertemukan mereka untuk memperoleh kesepakatan jual beli. Ruang lingkup ekonomi mikro. 1. Interkasi di pasar barang. 2. Perilaku penjualan dan konsumen. 3. Interkasi pasar
faktor produksi, 4 teori nilai guna, 5 teori struktur pasar, 6 elastisita harga, 7 industri, 8 pasar input. Teori ekonomi mikro, 1 teori harga. Teori harga adalah keseimbangan yang terjadi antara penjual dan pembeli, di mana keduanya akan melakukan proses tawar-menawar sampai tercapai suatu kesepakatan harga tertentu. 2. Teori produksi. Teori produksi digunakan sebagai dasar untuk menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan untuk suatu proses produksi tertentu. 3. Teori distribusi. Teori distribusi ini dalam ekonomi mikro digunakan sebagai bahan pertimbangan waktu, pemesanan, ketahanan produk, dan jarak antara produsen dan konsumen. 4. Teori konsumsi. Teori ini mengacu pada perilaku beragama konsumen dalam konteks untuk memenuhi suatu kebutuhan. Masalah ekonomi mikro. 1. Masalah kelangkaan. Masalah kelangkaan dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi yang tersedia. 2. Kebutuhan masyarakat. Dalam ekonomi mikro, pasti ada masalah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya kebutuhan masyarakat merupakan bentuk kebutuhan dan keinginan untuk mengkonsumsi barang atau jasa. Baiklah, untuk sesi tanya jawab kita buka di grup WA kita. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.